segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah takut. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 16. Saya mengambil satu tema, yaitu hendaklah terang bercahaya. Sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan bisa menjadikan hidup kita lebih kuat dalam iman. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan kali ini. Kami menyerahkan sabda-Mu ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu yang hari ini mengikuti ibadah streaming. Tolong Tuhan, Engkau urapi mereka satu persatu. Jikalau mereka memerlukan pertolongan Tuhan oleh karena sakit, Engkau menyembuhkan. Jikalau mereka memerlukan pertolongan-Mu Tuhan karena ada masalah, tolong Bapa, Engkau mengeluarkan masalah itu. Ada yang kesulitan secara ekonomi, tolong Tuhan, Engkau mengeluarkan mereka, dan Tuhan menolong mereka dari kesulitan ekonomi tersebut, karena kami yakin bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Jikalau di antara mereka yang masih memerlukan pertolongan dari apapun juga Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan mereka di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang hadir, dan Tuhan sendiri menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sabda Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu.
mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaklah terangmu bercahaya. Kita sebagai umat Allah, kita sudah mendapatkan terang kasih Kristus oleh karena darahnya yang sudah menebus dosa kita. Di setiap kehidupan kita harus menunjukkan terang itu, sehingga dalam kehidupan kita bercahaya dan mau menerangi banyak orang. Lilin kalau kita menyalakan di tempat yang gelap akan tampak bercahaya. Dan jikalau lilin itu tidak kita nyalakan, akan tetap gelap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Di dalam kehidupan kita yang sebelumnya kita adalah orang-orang yang berdosa. Gelap menandakan adalah kita orang berdosa yang seharusnya kita mendapatkan hukuman dari Allah, yaitu maut. Tetapi oleh karena kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia, termasuk saudara dan juga saya, kita ditebus dosa kita dan kita hidup di dalam terang kasih Kristus. Oleh karena itu kita harus menunjukkan terang itu, bersinar, bercahaya, dan mampu menerangi kegelapan. Banyak di antara saudara-saudara kita di luar sana yang masih hidup di dalam kegelapan. Dan tugas kita adalah sebagai anak-anak terang, kita harus menerangi hidup mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam kehidupan kita harus menerangi mereka. Sebagai orang percaya, kita hidup bisa memberikan kehidupan yang damai, kehidupan yang shalom, kita tunjukkan kepada mereka. Sehingga dalam kehidupan mereka juga ikut mendapatkan terang kasih Kristus yang sudah kita dapatkan terlebih dahulu. Janganlah kehidupan terang kita sebagai orang yang sudah percaya ini kita sembunyikan. Seperti halnya kita menyembunyikan lilin di bawah kolong. Tidak ada gunanya kita hidup di dalam terang jikalau kita menyembunyikan dari orang lain. Kita tunjukkan kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah orang-orang yang hidup damai sejahtera, hidup diterangi oleh karena kasih Kristus, yang seharusnya kita ikut memancarkan kasih itu kepada orang lain. Jikalau memang dalam kehidupan kita sudah mendapatkan hidup terang, tetapi kita belum mampu untuk mengeluarkan cahaya dalam kehidupan kita, cahaya terang kasih Kristus, kita harus tekun
mengasah iman kita, sehingga iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus mampu dilihat oleh orang. Janganlah kita hanya sebagai orang Kristiani secara KTP saja, hanya status kita sebagai orang Kristen, tetapi kehidupan kita tidak menunjukkan terang kasih Kristus yang sudah Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Hendaklah terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Di setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan identitas kita. Tadi sudah saya katakan, janganlah hanya status KTP kita saja yang kita tunjukkan, tetapi dari segi kehidupan kita masih mengalami kegelapan. Kita tunjukkan terang kasih Kristus itu kepada orang lain, sehingga orang lain melihat perbuatan kita adalah perbuatan yang sesuai dengan ajaran kasih Yesus. Kita mengasihi mereka karena kita adalah orang yang sudah mendapatkan kasih, yaitu kasih dari Allah Bapa di surga yang sudah merencanakan bumi ini, seluruh umat manusia, agar mereka terbebas dari dosa dan mendapatkan kehidupan terang. Tunjukkanlah terangmu kepada mereka. Hendaklah terangmu bercahaya, menyinari kehidupan mereka yang hidup di dalam kegelapan. Bagaimana caranya kita bisa menerangi kehidupan mereka? Dari segi kehidupan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan kepada mereka, kita harus menunjukkan kasih Kristus yang sudah Yesus ajarkan. Bentuk kasih yang seperti apa yang kita tunjukkan kepada mereka? Paling tidak kita mempedulikan kehidupan mereka, sehingga kita dipandang, dibaca oleh orang lain sebagai orang yang hidup di dalam terang kasih Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan Anda yang sudah mendapatkan terang? Hendaklah terangmu bercahaya, cahaya kasih Kristus kita tunjukkan melalui perbuatan kita, sehingga eksistensi kehidupan kita dipandang oleh mereka sebagai anak-anak Tuhan yang menerangi kehidupan mereka yang hidup di dalam kegelapan. Kita membawa mereka untuk hidup terang seperti apa yang kita alami. Jikalau saudara belum melakukan hal yang seperti itu, hendaklah saudara memenuhi undangan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kehidupan kita ketika kita menunjukkan perbuatan yang baik kepada mereka dengan mengasihi mereka, kasih yang Tuhan berikan kita teruskan kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan, itu adalah merupakan perbuatan yang mulia. Memuliakan siapa? Kita memuliakan Bapa yang ada di surga. Dengan apa kita memuliakan Bapa yang ada di surga? Kita tekun untuk belajar firman Tuhan.
merenungkan kebenaran firman Tuhan, berdoa, dan kita aplikasikan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang lain, sehingga orang lain juga mengalami sama seperti apa yang kita lakukan. Berarti kita memuliakan Bapa di surga. Janganlah kita mengecewakan hati Bapa yang sudah rela mati disalib melalui diri Yesus hanya untuk menebus dosa kita. Atau janganlah kita menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Bapak Ibu dan Saudara yang ada dalam kasih Kristus, di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-16, saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang saat sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Rasul Paulus di sini mengajarkan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan juga tidak berbantah-bantahan antara satu dengan yang lain. Itu adalah bukti bahwa ajaran Rasul Paulus ini menunjukkan dan memberikan ajaran kepada kita untuk setia, agar kita bercahaya di depan banyak orang. Kita tunjukkan kasih itu kepada mereka. Janganlah kita membuat noda dalam kehidupan ini yang akhirnya kita hidup dalam kungkungan dosa, hidup dalam kehidupan yang dalam tanda kutip selalu diperbudak oleh keinginan daging. Kalau saudara masih melakukan hal yang seperti itu, berarti Anda menyembunyikan cahaya kasih Kristus yang sudah saudara peroleh dan yang seharusnya saudara pancarkan itu kepada banyak orang, tetapi saudara menutupnya. Bahkan saudara menyembunyikan di balik kolong. Tidak akan pernah dinikmati oleh orang lain. Justru akan membuat diri kita lebih terkungkung di dalam dosa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus di sini menekankan sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Rasul Paulus dalam kesaksian kehidupannya, dia selalu berpegang dalam firman kehidupan, yaitu firman Allah, dengan tujuan bahwa Rasul Paulus nanti bisa bermegah pada hari Kristus. Yang dimaksud hari Kristus di sini adalah kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya, yang kita tidak tahu kapan hal itu terjadi. Sehingga dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani kehidupan ini, tidak pernah sia-sia. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Menggambarkan kehidupan ini bahwa kita mengikuti sebuah perlombaan.
Apakah dalam perlombaan ini kita bisa mencapai sampai finish atau kita berhenti di tengah jalan? Ataupun ketika kita berlomba ini, kita jatuh bangun di tengah perjalanan. Tergantung dari bagaimana kita menyikapi kehidupan sebagai anak-anak terang yang bercahaya dan menerangi kehidupan banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan umat manusia tidak terlepas dari hidup yang penuh dengan tantangan. Kita menerima tantangan itu dan hidup menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus meyakini dan mengimani bahwa Yesus akan menolong dan Yesus akan menyertai di setiap langkah kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita semua dalam kehidupan ini. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menuntun langkah hidup kami. Engkau sudah mencerahkan hati kami sebagai anak-anak Tuhan, dan biarlah kami mampu menunjukkan terang kasih Kristus yang sudah kami dapatkan kepada orang lain, sehingga orang lain juga menerima terang itu. Dan dalam kehidupan kegelapan, orang yang belum percaya Yesus mampu mendapatkan terang kasih Kristus melalui jiwa kami, melalui perbuatan kami, melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan. Seru dan sembahyang kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap jaga kesehatan kita, tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Sering mencuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas dengan air bersih dan sabun, dan jikalau jauh kita bisa memakai hand sanitizer. Dan juga kita selalu memakai masker yang dianjurkan oleh pemerintah. Banyak media yang mengekspos tentang bagaimanakah kita memakai masker. Dan juga kita harus menjaga jarak aman kita dengan mengurangi mobilitas kita dan kita menjauhi kerumunan. Saya yakin bahwa dalam kehidupan kita, kalau kita melakukan hal yang seperti ini, kita tidak akan terpapar oleh virus. Salam sehat, Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Salam.